Kisah nyata mengerikan dari internet kali ini bener-bener unik nih. Cerita yang bakalan gue tampilkan kali ini pada awalnya emang udah aneh dan mengerikan, tapi semakin lama lo tonton video ini, ceritanya itu semakin gak masuk akal, men. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Ketiga, wanita yang ingin membeli anak kecil. Ini beneran loh, ada wanita yang kekeh pengen beli bayi, bahkan dia nawar langsung harganya ke ibu kandung si bayi itu. Ini emang kedengarannya gila, tapi ini emang pernah kejadian, bahkan belum lama. Pada tanggal 13 Januari tahun 2022 lalu, ada seorang ibu yang kita sebut saja sebagai Fulana, ini lagi pergi belanja di Walmart. Walmart, bagi yang belum tahu, itu adalah sebuah supermarket besar gitu yang punya banyak cabang di Amerika Serikat. Pas itu, ibu Fulana habis belanja nih kebutuhan bulanannya. Ibu Fulana itu lagi dorong tuh keranjaan belanjaan bareng dengan dua anaknya. Anak yang pertama, si kakak, itu kita sebut saja sebagai Fulan, ini udah berusia 3 tahun. Dia jalan gitu di samping ibunya. Lalu anak kedua, si Ade, ini kita sebut saja sebagai Fulani yang masih berusia 1 tahun. Dia duduk gitu di tempat duduk yang ada di keranjang belanja. Pas ibu Fulana ini udah selesai belanja, pas dia lagi dorong keranjang belanjaannya, tiba-tiba dia disamperin oleh seseorang. Orang ini adalah seorang wanita berumur 49 tahun yang bernama Rebecca Lynette Taylor. Pas ibu Rebecca ini nyamperin ibu Fulana ya, ibu Rebecca ini memberikan komentar. Komentarnya adalah ibu Rebecca ini memuji anaknya ibu Fulana yang masih kecil, yang masih 1 tahun, yang lagi duduk di keranjang belanja. Ibu Rebecca ini bilang, "Wah, anaknya lucu ya, matanya biru, terus juga rambutnya pirang." Ibu Fulana ini tersenyum dong karena seneng anaknya dipuji. Nah, memuji anak orang lain itu menurut gue adalah hal yang normal karena di Indonesia itu juga sering terjadi. Biasanya interaksi memuji ini tuh terjadi sama ibu-ibu gitu pas lagi berpapasan di tempat publik. Ibu Fulana dengan sopan ya berterima kasih kepada ibu Rebecca atas pujiannya. Setelah itu ibu Fulana mendorong lagi nih keranjang belanjaannya sambil juga diikuti sama anaknya yang jalan di sampingnya. Yang nggak biasa adalah ternyata ibu Rebecca ini ngikutin mereka lagi. Pas ibu Fulana beserta anak-anaknya udah di luar di teras Walmart, ibu Rebecca ini nyamperin lagi nih ibu Fulana sambil juga bertanya. Pada saat itu ibu Rebecca nanya, "Bu, berapa harganya?" Ibu Fulana ini rada bingung. Cuman waktu itu kayak mulai ngudeng, kayak dia jawab kayak, "Oh, belanjaan saya. Biasalah bu, belanja bulanan habis sekian ratus dolar." Pas itu ibu Rebecca kayak mengkoreksi lagi. Dia kayak nanya lagi kayak, "Oh bukan bu, bukan belanjaannya, tapi anak ibu harganya berapa?" Ibu Fulana ini bingung dong kayak, "Hah? Maksudnya apa? Kok nanyain harga anak saya?" Ibu Rebecca lalu bilang, "Bu, saya serius nih bu, harga anak ibu tuh berapa? Saya punya duit sekitaran 250 ribu dolar di mobil." 250 ribu dolar itu kalau dirupiahkan senilai kurang lebih adalah 3,6 miliar rupiah. Awalnya ibu Fulan ini menganggap kalau ibu Rebecca ini kayak bercandanya kayak nggak sopan, kayak dark jokes gitulah. Tapi gelagatnya ibu Rebecca ini terlihat tidak bercanda. Ekspresi mukanya itu kelihatan lagi serius, seakan-akan kayak beneran ingin membeli anaknya ibu Fulana. Ibu Fulana ini mulai tersinggung dong, kayak apa-apaan lo mau ngebeli anak gua? Anak gua nggak dijual, men. Ibu Fulana ini menolak tuh tawarannya ibu Rebecca dan terus berjalan mendorong keranjaan belanjaannya sambil juga diikutin sama anak-anaknya. Pas itu ibu Rebecca malah ikutan juga ngikutin ibu Fulana. Ibu Rebecca ini kayak nawar, kayak berusaha untuk memaksa untuk membeli anaknya ibu Fulana. Ibu Rebecca juga nanya itu mengenai identitas anaknya si ibu Fulana, kayak siapa namanya, makanan kesukaannya apa, hobinya apa, dan lain sebagainya. Ibu Fulana ini semakin cepat nih mendorong keranjaan belanjaannya menuju ke mobil yang udah dia parkirin. Pas sampai di mobil, ibu Fulana langsung cepat-cepat tuh masukin kedua anaknya dan juga belanjaannya ke dalam mobil. Sementara itu ibu Rebecca ini masih aja kayak terus tuh kayak memohon, meminta, bahkan juga memaksa untuk membeli salah satu anaknya ibu Fulana. Ibu Rebecca ini bahkan sempat bilang kalau dia tuh rela membayar anaknya ibu Fulana dengan harga 500 ribu dolar atau senilai kurang lebihnya adalah 7 miliar rupiah. Cuman tawaran ini ibu Fulana tolak. Dia langsung masuk nyalain mobil dan mengendarai mobilnya.
balik ke rumah. Sampai di rumah, dia lapor polisi tuh mengenai kejadian aneh yang baru aja dia alami barusan. Singkat cerita ya, hari itu juga polisi mendatangi Walmart untuk memeriksa rekaman CCTV. Polisi menemukan bahwa benar nih seluruh peristiwa tadi itu emang beneran terjadi. Polisi pun menjadikan rekaman CCTV ini sebagai bukti. Setelah itu, polisi mendatangi Ibu Rebecca untuk dimintai keterangan. Nah, pada saat polisi mendatangi Ibu Rebecca, dia bilang dia mengakui apa yang dia lakukan itu emang benar kejadian. Cuman dia nggak mau memberikan komentar apapun atau kesaksian apapun. Dia bilang kalau urusan ini bakalan diurus oleh pengacaranya. Setelah itu, Ibu Rebecca ini membanting pintu dan menolak kehadiran polisi. Ya udah deh, mau nggak mau ya polisi mesti menjalani kasus ini lewat jalur hukum. Alhasil, pada tanggal 18 Januari tahun 2022, polisi menangkap Ibu Rebecca dengan dakwaan atas dasar upaya pembelian seorang anak. Namun dia bebas dari hukuman karena besok harinya dia mampu membayar denda yang senilai $50.000 atau senilai 700 juta rupiah. Menurut gue ya, denda senilai $50.000 itu mah kayak uangnya nggak seberapa lah, karena ya Ibu Rebecca sendiri mampu tuh menawar harga untuk membeli anak orang dengan duit $500.000. Dendanya cuma 10% lah dari tawaran dia. Walaupun begitu, kasus ini masuk ke ranah penyelidikan karena bisa jadi ada cerita nih di balik Ibu Rebecca. Bisa jadi Ibu Rebecca ini terkait dengan kasus human trafficking atau bahkan sebelumnya pernah berhasil untuk membeli anak. Kalau sekiranya dia terbukti bersalah, dia bisa jadi mendapati hukuman penjara dengan kurungan 2-10 tahun. So ya, bisa dibilang kasus mengenai Ibu Rebecca ini itu masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Kedua, rangkaian takdir kematian. Gue nemu nih satu cerita yang mungkin menginspirasi film Final Destination. Jadi kurang lebihnya ada sebuah rangkaian kejadian yang kelihatannya itu biasa aja, tapi berakhir dengan kematian banyak orang. Di akhir cerita, lo mungkin akan berpikiran bahwa kalau emang takdir udah bilang lo meninggal, ya lo bakalan meninggal, men. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1988, ada sebuah keluarga yang tinggal di lantai 13 di sebuah gedung apartemen yang ada di negara Argentina. Keluarganya ini bernama keluarga Montoya. Pas itu, salah satu anak dari keluarga Montoya yang bernama Fulan yang masih kecil ini sedang bermain dengan anjing pudelnya yang bernama Keci. Fulan dan Keci lagi main lempar-lempar bola tuh di ruang TV yang ada di kamar apartemen. Awalnya mereka bermain seperti biasa, seperti bocah kecil yang lagi bermain sama anjingnya. Fulan melempar bola, lalu nanti si Keci bakalan mengejar bolanya. Bolanya ditangkap sama Keci, lalu nanti dia kayak balik lagi tuh, bawa lagi bolanya ke Fulan, nanti ya dilempar lagi. Begitu terus kurang lebihnya ya. Namun pas itu Fulan gak sengaja melempar bola ke arah balkon apartemen. Nah, pintu balkon apartemennya ini lagi kebuka sedikit. Pas itu bolanya lolos dari pintu dan memantul-mantul di balkon. Keci, namanya juga anjing ya, excited tuh mengejar bolanya. Dia lari secepat mungkin menuju balkon. Tapi sayangnya Keci ini berlari terlalu cepat sehingga pas sampai di balkon dia kayak ngepot atau kepleset. Ujung-ujungnya adalah Keci, sang anjing ini terjatuh dari balkon apartemen di lantai 13. Pas Keci terjatuh, di bawah sana di lantai dasar ya, ini ada seorang wanita random yang lagi berdiri di depan sebuah toko. Wanita random ini kita sebut saja sebagai Fulana. Fulana ini lagi bawa keranjang belanjaannya sambil juga lagi ngeliat barang-barang yang dipajang di etalase depan toko. Sialnya adalah pas Fulan lagi ngeliat-liat, tiba-tiba Keci yang terjatuh dari lantai 13 ini langsung menimpa Fulana. Tragisnya adalah Fulana langsung meninggal di tempat karena tertimpa Keci. Keci pun juga mati ya karena ya terjun bebas terjatuh dari lantai 13. Fulan, si bocah dari balkon lantai 13 ini kayak menengok ke bawah melihat seluruh peristiwa ini terjadi. Dia teriak gitu dengan kencang karena ya anjingnya baru aja jatuh dari balkon dan menimpa Fulana. Pas itu ya orang-orang yang ada di lantai dasar ini pada melihat semua ke arah Fulan yang teriak-teriak histeris di balkon lantai 13. Orang-orang di sekitar itu awalnya bingung kayak kenapa itu bocah teriak-teriak. Gak lama orang-orang baru sadar bahwa selain Fulan teriak-teriak ini, di lantai dasar itu juga ada jenazah dari Fulana yang meninggal dan juga Keci yang terjun dari lantai 13. Ya udah deh, orang-orang di sekitar ini langsung berjalan berkerumun di sekitaran jenazah Fulana dan juga Keci untuk melihat lebih lanjut lah. Nah, di antara orang-orang yang lagi berjalan mau mendekati TKP, ada satu wanita random lagi yang juga sial takdirnya. Wanita random kali ini kita sebut saja dengan sebutan Fulani. Pas itu posisinya Fulani ini lagi ada di seberang jalan, lagi jongkok, lagi ngikat tali sepatunya yang copot. Pas Fulan lagi teriak-teriak, Fulani itu nengok ke atas, lalu menengok ke kerumunan orang-orang yang ada di
seberang jalan. Belum selesai tuh dia ikat tali sepatunya, Fulani langsung jalan ingin menyeberangi jalanan. Karena tali sepatunya belum keikat dengan sempurna, dia sempat kepleset. Dan pas dia kepleset, tiba-tiba muncul bus yang menabrak Fulani. Fulani itu sempat terpental dan terseret karena busnya ini emang lagi melaju dengan kencang. Menurut kesaksian supir bus, dia melihat tuh kayak Fulani mau menyeberang. Dia tahu kalau Fulani itu mau nyeberang. Nah, supirnya itu berasumsi kalau Fulani ini bakalan nungguin busnya lewat dulu baru menyeberang. Cuman yang tidak supir kira adalah Fulani ternyata itu kepleset ke depan bus yang lagi dia kendarain. Karena busnya lagi jalan dengan cepat, ya lagi kencang, Fulani pun ketabrak dan sempat terpental dan juga keseret. Otomatis dengan seketika Fulani meninggal dunia. Nah, ceritanya belum selesai di situ, men. Ada lagi nih satu korban di serangkaian takdir yang mengerikan ini. Di saat seluruh serangkaian takdir ini kejadian, ada bapak-bapak tua yang baru aja keluar dari apotek. Bapak-bapak tua ini kita sebut saja dengan Fulano. Fulano baru aja keluar dari apotek yang lokasinya persis bersebelahan dengan Fulana yang meninggal akibat tertimpa anjing. Fulano pada hari itu ya baru aja membeli obat jantung dia yang kebetulan habis. Selesai membeli ya, Fulano ini keluar dari apotek dan pas itu dia melihat Fulana itu mendadak meninggal tertimpa anjing dan juga melihat Fulani meninggal akibat tertabrak bus. Fulano yang melihat dua peristiwa tragis sekalipun ini jantungnya itu mendadak berdetak dengan cepat. Nafasnya juga menjadi berat dan seluruh tubuhnya itu lemas. Pas itu Fulano ngebungkuk karena muncul rasa sakit gitu, seperti kayak ditusuk jantungnya. Di sini Fulano berdoa sambil memegang dadanya. Gak lama kemudian Fulano dengan ekspresi kesakitan ya ini berlutut dan tersungkur. Fulano pada hari itu dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Besar dugaan adalah Fulano ini kaget, kayak shock parah gitu karena melihat langsung dua peristiwa tragis di depan matanya. Fulano pun akhirnya menjadi peristiwa tragis ketiga dalam serangkaian takdir mengerikan pada siang itu. Di waktu dan tempat yang sama, serangkaian takdir ini merenggut 3 nyawa manusia dan seekor anjing secara bersamaan. Emang ya kalau udah maut datang menjemput, ya mau gimana lagi? Pertama, alibi live streaming. Kisah nyata mengerikan kali ini akan ngebuat lo berpikiran bahwa sebaiknya lo jangan gampang percaya dengan apa yang ada di internet. Apa yang ada di internet itu bisa jadi adalah settingan, bisa jadi cuman sekedar konten hiburan aja. Khusus cerita kali ini, konten yang lo anggap menghibur itu bisa jadi adalah sebuah alibi dan lo dimanfaatkan sebagai saksinya. Pada tanggal 18 Desember tahun 2022 lalu, ditemukan sebuah jenazah dari seorang wanita yang bernama Natalie McNally. Natalie pada saat itu ditemukan meninggal saat berusia 32 tahun dan sedang hamil, usia kandungan 15 minggu. Dia ditemukan tewas akibat banyak luka tikaman di tubuhnya dan jenazahnya ditemukan di tempat tinggalnya di sebuah kota bernama Lurgan yang terletak di Irlandia Utara. Polisi yang menemukan investigasi ini menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda orang yang memaksa masuk ke dalam tempat tinggalnya Natalie. Dari sini polisi berkesimpulan bahwa pelaku dari pembunuhannya Natalie kemungkinan besar adalah orang yang Natalie kenal. Nah, biasanya kalau ada seseorang yang terbunuh, orang pertama yang diinvestigasi atau dicurigai adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan korban. Orang yang paling dekat hubungannya dengan Natalie pada saat itu adalah pacarnya Natalie yang bernama Stephen McCulloch. Ya udah deh, investigasinya pun akhirnya mengarah tuh ke arah Stephen. Pada saat diinterogasi ya, Stephen bilang kalau pada malam Natalie ini dibunuh, dia sedang live streaming bermain game di YouTube. Ternyata Stephen ini adalah seorang YouTuber. Stephen dikenal sebagai seorang YouTuber yang suka mengunboxing dan juga mereview mainan. Sesekali juga dia juga suka tuh live streaming bermain game. Nah, pada saat diinterogasi, polisi pada dasarnya tidak mempunyai bukti yang mengaitkan Stephen ke kasus pembunuhannya Natalie. Stephen juga bilang bahwa dia mempunyai alibi yang kuat. Pada malam kejadian, Stephen lagi live streaming dan saksinya adalah ya lo penonton YouTube-nya. Stephen pada malam itu melakukan sesi live streaming selama 6 jam dengan rehat beberapa menit untuk sekedar ke toilet. Selama 6 jam itu dia live streaming di depan kamera dan ditonton oleh banyak viewers. Jadinya nggak mungkin dong kalau Stephen melakukan pembunuhan terhadap Natalie. Akhirnya Stephen pun dibebaskan karena ya polisi tidak mempunyai bukti dan Stephen juga mempunyai alibi. Namun pada tanggal 31 Januari tahun 2023 kemarin, Stephen ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan bukti yang kuat kalau Stephen lah pelaku dari pembunuhan
Natalie. Pada saat itu, polisi menemukan rekaman CCTV di sekitaran komplek dan tempat tinggalnya Natalie. Dalam cuplikan CCTV ini, tertangkap tuh penampakannya Stephen. Di sekitaran jam 8.52 malam, ada rekaman bahwa Stephen ini lagi masuk ke dalam komplek rumahnya Natalie. Lalu pada jam 9 malam, tetangganya Natalie juga mendengar ada suara jeritan. Itu muncul dari rumahnya Natalie. Lalu pada jam 9.30 malam, dari rekaman CCTV, ada lagi penampakannya Stephen keluar dari rumahnya Natalie. Setelah itu, ada lagi rekaman penampakannya Stephen lagi naik bus umum kabur dari TKP. Dalam cuplikan ini terlihat Stephen itu lagi pakai sarung tangan karet kuning yang didobel. Dari serangkaian cuplikan CCTV ini, polisi yakin kalau pelaku dari pembunuhannya Natalie adalah Stephen. Nah, kalau Stephen ini tertangkap penampakannya di CCTV, terus siapa dong yang ada di depan kamera yang sedang live streaming YouTube? Ternyata live streaming yang dilakukan oleh Stephen pada saat hari pembunuhannya Natalie adalah settingan. Jadi cuplikan live streaming ini adalah sebuah video yang dia rekam 4 hari sebelum dia melakukan aksi pembunuhan. Pada saat itu dia ngebuat tuh sebuah video di mana dia tuh seakan-akan sedang live streaming bermain game. Dia acting tuh seakan-akan dia lagi berinteraksi dengan penontonnya. Setelah video rekamannya jadi, dia setting aplikasi live streaming dan dia pasangkan video rekamannya ini. Alhasil saat live streamingnya seakan-akan ya kayak beneran live streaming, yang padahal itu adalah video yang dia rekam beberapa hari sebelumnya. Dia menjadikan sesi live streaming ini sebagai alibi ya, karena menurut dia ini adalah alibi yang sempurna. Dia muncul di depan kamera dan mempunyai saksi berupa lu, penontonnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ahli IT mengkonfirmasi hal ini karena metadata dari video yang dia pasang di sesi live streamingnya itu merupakan hasil rekaman, bukan dari hasil live streaming. Stephen juga pada akhirnya mengakui perbuatannya dan kasusnya dia itu sampai sekarang masih dalam penyelidikan lebih lanjut. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari internet bagian ke-25. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungi nih video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue ngebahas kasus taksi mengerikan dari Jepang. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.